Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di videonya Hikmah. Nah, hari ini kita akan melakukan eksperimen suhu dan kalor. Nah, sebelum kita masuk ke eksperimen suhu dan kalor, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu suhu dan apa itu kalor, serta perbedaan di antara keduanya. Nah, kalor adalah bentuk energi panas yang mengalir dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Dengan demikian, kalor yang diberikan pada sebuah benda akan dapat mengubah suhu dan wujud benda tersebut. Nah, apabila kedua benda dengan suhu yang berbeda disentuhkan, maka benda yang mendapatkan suhu tinggi akan mengalami penurunan. Sebaliknya, benda yang bersuhu lebih rendah akan mengalami kenaikan suhu, dan pada akhirnya suhu dari kedua benda akan sama. Nah, sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda, dan alat yang biasa digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Kalor ini masih berhubungan dengan suhu, karena untuk mengukur perubahan suhu ditentukan oleh energi panas. Nah, akan tetapi antara kalor dan suhu ini memiliki perbedaan. Nah, jika suhu merupakan derajat nilai panas atau dingin suatu benda yang dapat diukur dengan menggunakan termometer, sedangkan kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah seperti yang telah disebutkan tadi. Nah, pada eksperimen ini kita akan merebus air di dalam panci aluminium dengan kompor gas. Nah, ketika kita merebus air ada 3 cara panas berpindah. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi, di mana konduksi adalah perpindahan panas dengan perantara. Proses konduksi terjadi ketika panas dari kompor berpindah ke panci. Aluminium adalah konduktor atau penghantar panas yang baik. Aluminium langsung menyerap dan menyebarkan panas dari api. Nah, selanjutnya yang kedua adalah perpindahan kalor secara konveksi, di mana konveksi adalah perpindahan panas melalui zat cair atau gas. Nah, pada eksperimen ini proses konveksi terjadi pada air. Air yang terkena panas terlebih dahulu adalah air yang berada di bagian bawah. Nah, air yang dingin ini memiliki kepadatan lebih tinggi dibandingkan air panas, sehingga air dingin akan ke bawah dan air panas akan bergerak ke atas. Nah, perbedaan suhu ini menimbulkan arus konveksi. Nah, pada akhirnya air yang di dalam panci akan sama-sama panas. Yang ketiga adalah perpindahan kalor secara radiasi, di mana radiasi ini merupakan proses perpindahan panas yang tidak memerlukan zat perantara seperti proses konduksi. Nah, pada eksperimen ini panas menjalar lewat gelombang. Ketika kita memanaskan air, api kompor akan memancarkan radiasi. Nah, benda di dekat kompor, termasuk tubuh kita sendiri, akan merasakan hangatnya, namun ketika menjauh kita tidak merasa panas. Nah, itulah yang disebut dengan radiasi. Nah, di eksperimen selanjutnya kita melakukan eksperimen mendinginkan air, di mana menurut asas Black, kalor yang diterima suatu benda sama dengan kalor yang dilepaskan oleh benda lain. Pada peristiwa mendinginkan air dalam kulkas, akhir dari proses ini adalah dicapainya kesetimbangan suhu antara air dan uap air. Nah, suhu minuman turun sedangkan uap air mengembun. Akibatnya minuman menjadi lebih dingin. Nah, itu dia pembahasan mengenai eksperimen suhu dan kalor. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum.